terkait dengan perampasan aset. Ini bagaimana Anda melihat semangat atau usulan yang dilakukan oleh Pak Prabowo? Tetapi faktanya hingga saat ini sebenarnya RUU perampasan aset sendiri masih belum masuk dalam prioritas sebenarnya. Ya, semangat Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi itu sangat terlihat. Pidato beliau, saya setuju Pak Doli tadi sampaikan sejak masa kampanye, sampai kemudian pas pelantikan, kemudian waktu retret di Magelang, dan juga kesempatan-kesempatan berikutnya. Yang menjadi tugas adalah bagaimana untuk mengimplementasikan semangat-semangat verbal tersebut dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu, menurut saya seharusnya pemerintahan baru ini segeralah tetapkan target. Kalau memang misalnya 1 tahun menargetkan, tidak usah terlalu ambisius, memperbaiki indeks persepsi korupsi misalnya 2 poin. Maka kemudian di tahun 2029 ketika Pak Prabowo selesai menjabat, harusnya indeks persepsi korupsi itu diangkat 44. Nah, untuk mencapai angka 44 tersebut, maka dibutuhkan perbaikan. Oleh karena itu, perbaikannya harus menyeluruh dan juga saling koheren. Kami sampaikan tadi, perbaikan yang pertama mungkin ada yang paling penting adalah perbaikan kelembagaan. Kelembagaan pemberantas korupsi kita sampai sekarang sangat problematik. KPK sakit, kepolisian kejaksaan juga belum bebas dari korupsi, masih ada persoalan rendahnya misalnya kesejahteraan di kepolisian gitu ya, dan juga persoalan-persoalan laten lainnya yang itu kemudian menjadi beban. Alih-alih menjadi solusi pemberantasan korupsi, justru aparat penegak hukum menjadi masalah dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua tadi itu dari sisi substansi hukumnya. Substansi hukum kita itu masih belum cukup maju. Undang-Undang 3199 itu masih banyak yang ketinggalan zaman, yang itu perlu disesuaikan dengan UNCSI maupun disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang relevan untuk zaman saat ini. Menurut saya yang sangat penting misalnya adalah bagaimana mengkriminalisasi illicit enrichment. Ini ada di dalam dua aspek ya. Yang pertama adalah di dalam RUU perampasan aset, yang kedua di dalam harusnya masuk ke dalam undang-undang tidak pidana korupsi. Illicit enrichment atau pengayaan secara tidak wajar ini di mana-mana itu dikriminalisasi. Meskipun mungkin juga ada negara-negara yang tidak melakukan kriminalisasi karena sudah rendahnya angka korupsi di negara tersebut. Tapi di negara-negara yang masih tinggi, itu kemudian sekarang arah di negara-negara yang masih berjuang untuk lepas dari korupsi adalah berupaya untuk mengkriminalisasi illicit enrichment, pengayaan secara tidak wajar, rekening gendut, harta penyelenggara negara yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, yang seperti itu kemudian harus dibuktikan bahwa itu berasal dari perolehan yang sah. Kalau tidak mampu maka dirampas untuk negara. Nah, tadi Pak Doli sampaikan ini sudah masuk prolegnas. Nah, ini saya belum tahu kalau itu memang sudah masuk. Setahu saya penjelasan dari berbagai pihak itu belum dimasukkan, baik itu RUU perampasan aset maupun RUU tindak pidana korupsi. Jadi sebenarnya menurut saya pemerintah yang baru dilantik ini punya waktu sangat singkat, 5 tahun. 5 tahun itu seharusnya punya target. Menurut saya misalnya tiga undang-undang saja, tidak usah terlalu ambisius. Perbaiki undang-undang KPK untuk mengembalikan independensi KPK. Tadi Pak Doli menyampaikan ini problem penegakan kok, bukan problem regulasi. Ya maka institusi penegaknya harus kita perbaiki. KPK harus dikembalikan independen. Yang kedua adalah RUU Tipikor. RUU Tipikor ini sangat penting karena memang sudah ketinggalan zaman dan juga banyak problem, pasal 2, pasal 3, pasal 5, pasal 11, pasal 12. Yang ketiga adalah RUU perampasan aset. Tiga saja dalam 5 tahun kalau itu disahkan, menurut saya itu akan punya banyak kontribusi untuk memperbaiki skor indeks persepsi korupsi yang pernah turun drastis. Bisa dibaca grafiknya, indeks persepsi korupsi itu terjun bebas pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang KPK. Mengapa? Karena KPK tidak lagi sepenuhnya independen dan kehilangan deterrent effect. Ya, para penyelenggara negara tidak takut lagi tuh sama KPK. Orang KPK-nya juga bisa disuap, KPK-nya juga Oke, masih korup Anda di mau bilang dalam gitu bahwa kan. kalau Sehingga lembaga ini yang harus diperbaiki. Oke, Anda mau bilang bahwa lembaga penegak hukum kita, misalkan yang tadi Anda bilang problematik, jika tidak dibenarkan terlebih dahulu, maka usulan apapun yang diberikan, baik itu dari presiden ataupun dari siapapun, ini tidak akan terlaksana pemberantasan korupsi kita yang optimal. Betul, itu yang disebut sebagai problem penegakan. Ya, hukum sudah ada meskipun terbatas, tapi penegakan hukumnya itu problematik. Kenapa penegakan hukumnya problematik? Karena penegak hukumnya masih sakit. Kita sebut saja terbuka kepolisian, kejaksaan, KPK, tiga-tiganya sakit semua gitu ya. Kepolisian siang malam menjadi berita ya, di sana sini menjadi bagian dari masalah. Itu harus diberesi oleh pemerintah. Bagaimana caranya? Ya harus ada reformasi di kepolisian, termasuk yang tadi saya sebut tuh, kepolisian sampai sekarang
tantangan yang masih sangat problematik, misalnya kesejahteraannya. Mungkin kalau kejaksaan jauh lebih baik ya, karena tunjangan kinerjanya sudah jauh lebih baik gitu ya. Tetapi itu juga masih belum ideal. Yang ideal misalnya seperti di KPK kesejahteraannya gitu. Jadi di kepolisian harus diperbaiki mulai dari rekrutmennya, promosi, mutasi, demosi, kesejahteraannya, pengawasannya, pengendaliannya gitu ya. Kepolisian sekarang menjadi sangat gemuk, kemudian juga tidak terkendali. Kompolnas tidak punya banyak kemampuan untuk Oke, melakukan kontrol terhadap pengawasan terhadap oke, kepolisian, dan di mana-mana abuse of power gitu ya. Dan oke. ini tidak bisa diharapkan untuk melakukan pemberantasan korupsi secara efektif, membentuk Kortas Tipikor misalnya. Saya tidak melihat itu menjadi solusi ketika masalahnya justru di dalam Ya, lembaga tersebut begitu ya. oke. Sehingga menurut saya pemerintah ini punya waktu pendek 5 tahun. Buat saja yang real-real ya, daripada membuat terobosan yang terobosan tersebut juga mengandung racun. Amnesti abolusi untuk tipikor ini tidak akan bertahan lama, ini Oke. tidak permanen, ini bisa menimbulkan masalah baru, ini juga tidak sesuai dengan prinsip saya setuju dengan Oke, Pak oke. Ahmad Doli Kurnia. Saya